Jakarta merupakan kota metropolitan dengan pusat bisnis, politik, dan kebudayaan yang beragam. Segala kesibukan di dalamnya menjadi daya tarik tersendiri bagi setiap masyarakat penjuru Nusantara. Ibu kota dengan tingkat kepadatan tertinggi ke-8 di dunia ini membuat setiap individu keluarga membutuhkan tenaga kerja terpercaya, khususnya bidang keperawatan dan pekerja rumah tangga. Selain itu, tingkat kemiskinan dan pengangguran yang tinggi seakan menjadi narasi yang terus-menerus berputar tanpa adanya solusi yang berarti. Berangkat dari kedua masalah tersebut, kami, PT Setia Prestasi Amandari, hadir memberikan solusi. PT Setia Prestasi Amandari berdiri sejak tahun 2003 di Tangerang atau Jakarta, tepatnya di Kompleks Perumahan Bintaro Jaya, Jalan Kucica 16, JF18, nomor 17. Lembaga latihan swasta merupakan mitra pemerintah di bidang ketenagakerjaan dalam meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas, terampil, produktif, dan siap pakai. Kami, Setia Prestasi Amandari, secara konsisten membantu para pencari kerja di bidang perawatan keluarga, antara lain babysitter atau perawat bayi, nanny sitter atau perawat balita, elderly caretaker atau perawat lansia, dan pekerja rumah tangga atau PRT. Tentunya, izin secara resmi menjadi sebuah kewajiban bagi instansi maupun swasta dalam menjalankan roda kegiatan. Untuk itu, PT Setia Prestasi Amandari memiliki surat izin usaha LPPRT nomor 570-4-DPM-PTSP-DPM-PTSP-2018. SPP Akad nomor B1133-PTKDN-6-2018. Mendapatkan grade A dari 68 LPTKS se-Indonesia, serta sertifikat penunjang lainnya. Visi dan misi PT Setia Prestasi Amandari. Visi menjadi yang terdepan dan terbaik dalam menempatkan perawatan keluarga dalam negeri. Misi membantu pemerintah dalam mengentaskan pengangguran dan kemiskinan dengan mendapatkan gaji yang layak untuk keluarganya. Mitra pemerintah di bidang ketenagakerjaan dalam meningkatkan sumber daya manusia yang lebih terampil, berkualitas, produktif, dan siap bekerja di bidangnya. Lembaga penempatan pekerja rumah tangga sebagai mediator yang baik jika terjadi permasalahan antara pengguna jasa dan pencari kerja, sehingga para pihak dapat dilindungi dengan tetap menghormati kebiasaan, budaya, dan adat istiadat. Guna mencapai visi dan misi tersebut, PT Setia Prestasi memiliki aturan dan proses-proses yang harus dilalui oleh para calon pekerja. Proses dan regulasi ini semata-mata sebagai perlindungan dan jaminan keamanan bagi calon tenaga kerja. Pertama, calon tenaga kerja meminta izin orang tua atau suami. Lalu, dari desa, calon tenaga kerja mendatangi Disnaker untuk meminta surat rekomendasi. Setelah mendapatkan surat rekomendasi, calon tenaga kerja mendatangi kantor pusat PT Setia Prestasi Amandari di Jakarta.
Halo, selamat datang di PT Setia Prestasi Amandari. Silakan masuk, sehat semua ya. Iya Pak, makasih Pak. Mari. Sehat ya. Setelah sampai di kantor pusat, para calon tenaga kerja mengisi formulir. SPK dan melampirkan KTP asli dengan rentang usia 18 sampai 40 tahun. Sebelum kalian masuk ke PT Setia Prestasi Amandari, saya akan cek dulu semua berkas persyaratan kalian, termasuk rekomendasi dari snaker asal kalian masing-masing. Yang pertama, Asmaul Husna. Ya, persyaratannya, mohon maaf. Ini dapat rekom dari Disnaker Pekalongan ya, Mbak, semuanya ya. Iya. Untuk usia kamu 19 tahun. Saya cek dulu ya persyaratannya ya. Yang mengizinkan kamu siapa, Mbak? Orang tua ya. Benar ini tentang orang tua kamu? Benar ya? Usia kamu tadi berapa, Mbak? 19 tahun. KTP, kakak, izin. Ya, usianya 19 tahun. Selanjutnya, Indah Fitriana. Izin rekomendasi di Snaker Banyumas ya. Usia kamu berapa tahun, Mbak Indah? 19 tahun Pak. Saya cek dulu ya. KTP kamu. Yang mengizinkan siapa, Mbak? Orang tua ya. Benar ini tentang orang tua kamu? Ya, lengkap sih. Katarina Pala. Ya, silakan berdiri. Ya. Asal dari Sika ya. Omere ya. Izin rekomendasi dari Snaker Sika. Usia kamu berapa, Katarina? 18 tahun. KTP izin yang mengizinkan siapa? Orang tua ya. Benar orang tua yang tanda tangan di sini, Mbak ya? Ya, terima kasih. Selanjutnya Teresia N.A. Ningsi. Iya. Mohon maaf, Mbaknya dibantu. Dari Flores Timur ya. Rekomendasi dari Flores Timur. Izin dari siapa Mbaknya yang mengizinkan? Orang tua. Usia kamu? Fotokopi kartu 19 keluarga, tahun, Mbak ya. surat izin orang tua atau KTP-nya. suami, lembar kuisioner, sumpah pekerjaan, dan ijazah asli khusus bagi suster. Selanjutnya Madalena B. Ina Jawa. Baik ya, untuk penjelasannya. Perhatikan semuanya di sini. Saya bacakan, kamu ngeliat di sini ya. Baik, Lembaga Penyalur Pekerja Rumah Tangga PT Setia Prestasi Amandari QLPPRT nomor 570 tidak ada potongan gaji ya. Hari Raya Idul Fitri tidak pulang, gaji 2 kali lipat. Gaji naik 10% di bulan ke-7. Asuransi dengan PT Setia Prestasi Amandari kepada pekerja. A. Rawat inap selama 60 hari. Diberikan santunan sebesar 500.000 per harinya. B. Asuransi kecelakaan serta tetap tidak bisa bekerja. Diberikan santunan sebesar 25 juta rupiah. C. Asuransi jiwa meninggal dunia. Diberikan santunan ya, untuk ahli warisnya diberikan 25 juta rupiah. D. Selebihnya akan ditanggung pengguna jasa apabila melebihi santunan yang diberikan huruf A. Paham di sini ya, Mbak ya? 3. Memberi pencari kerja rasa aman dan nyaman dalam bekerja. Dalam 2 minggu tidak tersalurkan, PT Setia Prestasi Amandari akan bayar gaji pekerja, gaji harian pekerja kalau tidak pilih-pilih punaja jasa. Jadi kalian nggak boleh pilih-pilih, Mbak ya. Baik. 4. Apabila gaji pekerja tidak dibayar oleh pengguna jasa atau majikan, akan ditanggung oleh PT Setia Prestasi Amandari selama masih dalam perjanjian kontrak kerja ya. Dan pekerja tidak ada masalah. Tidak meninggalkan baik di pengguna jasa maupun di PT Setia Prestasi Amandari ya. 5.
Apabila pekerja meninggal dunia, akan bertanggung jawab untuk memulangkan sampai ke alamat pekerja dengan bagian pura jasa 5% dan PT 5%. Untuk pekerja yang masih ragu-ragu dan tidak niat untuk kontrak kerja 1 tahun, diperbolehkan untuk pulang kembali ke daerah asal. Mana kalian kalau ragu dengan antar PT, silakan pulang bersama sponsornya. Kalau kalian ragu, mau coba-coba kerja di sini, gak usah. Ya, PT kita nggak pernah maksa. Ya, dengan hati kalian sendiri, kita manusia biasa yang harus bekerja. Jadi kalau yang ragu dengan PT, silakan pulang bersama sponsornya. Jangan sampai sponsor kamu pulang, kamu minta pulang. Harus menggaji satu pekerja. Siap kerja kontrak setahun, apa mau pulang? Siap kerja atau pulang? Siap kerja. Pulang atau kerja? Kerja. Siap dan konsekuensinya siap? Siap. Oke? Ya? Pernah patah tulang atau keselio nggak tangannya? Baik? Balik? Gatel-gatel kena rinsu, gatel-gatel kena rinsu ada nggak? Nggak ada tato? Belakang di punggung? Tidak ya? Oke, enggak? Oke, kakinya di gunung mana? Ada tato? Tidak, sebelah tangannya? Cukup. Biasanya kan? Mau kerja atau mau pulang? Pulang atau kerja? Siap dengan konsekuensi. Sumpah kerja selama 1 tahun dan mengisi kuesioner yang sudah disiapkan petugas rekrut. Demi Tuhan, saya berjanji dan bersumpah bahwa saya siap menjalankan kontrak kerja di PT Setia Prestasi Amandari selama 1 tahun dan waktu disalurkan tidak pilih-pilih pengguna jasa atau majikan terkecuali terjadi pelecehan, pemukulan, dan tidak dikasih makan 3 kali sehari. Barulah calon tenaga kerja berhak mendapatkan pelatihan sesuai bidangnya masing-masing selama 3 minggu, kecuali bidang PRT yang hanya 2 hari. Selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Makasih, Pak. Ayo, ayo.
bergabung dengan LPK Setia Prestasi Amandari. Ibu akan memperkenalkan diri sebelumnya karena kalian tentu belum kenal dengan kami. Nama saya Sri Mulyani, ahli media keperawatan. Selain itu ada yang akan membimbing kalian, yaitu akan Ibu perkenalkan di sebelah kanan saya, Ibu Hendrayani SPD sebagai trainer untuk perawat lansia atau elderly caretaker. Yang kedua di sebelah kiri saya, Ibu Susilawati, ahli media kebidanan. Beliau yang akan mengajarkan babysitter dan nannysitter. Nah, sebelum lebih lanjut untuk menginjak ke materi, Ibu akan menyampaikan beberapa aturan tata tertib yang berlaku di asrama di LPK Setia Prestasi Amandari, yaitu jam 4.30 sampai jam 6 itu anak-anak bangun pagi, mandi, sholat, dan yang non-muslim atau yang Katolik dan Nasrani Minggu bisa ke gereja. Selanjutnya jam 6 sampai dengan jam 7 anak-anak turun ke ruangan LPK untuk absen pagi. Selanjutnya jam 7 sampai jam 8.30 anak-anak makan pagi dan istirahat. Kemudian jam 8.30 kalian baru turun ke LPK untuk mengikuti pelajaran dan pelatihan sampai dengan jam 11.30. Selanjutnya jam 11.30 sampai jam 1 istirahat dan sholat. Untuk yang Protestan dan Katolik hari Minggu bisa ke gereja. Jam 13 sampai jam 13.30 anak-anak makan siang dan istirahat. Jam 13.30 sampai dengan jam 16.30 pelatihan dan pendidikan yang sesi kedua, dan 16.30 sampai dengan 19 istirahat, sholat, mandi. Protestan dan Katolik Minggu ke gereja. Kemudian jam 19 sampai dengan 20 makan malam dan istirahat. Jam 20 sampai dengan jam 21 kalian belajar sendiri menghafal materi yang sudah diberikan oleh trainer-trainer kalian di siang hari. Jam 21 sampai dengan jam 22 persiapan tidur. Kurikulum pengajaran, pengetahuan dasar meliputi etika, sopan santun, kedisiplinan, kreativitas, mental dan tanggung jawab, serta kebersihan. Pengetahuan dasar ini wajib dipelajari bagi semua bidang keperawatan, termasuk nannysitter, perawat lansia, dan pekerja rumah tangga. Kurikulum pembelajaran babysitter Setia Prestasi Amandari meliputi 1. Pengetahuan dasar, 2. Pengetahuan inti, 3. Pengetahuan praktek, 4. Pengetahuan problem solving, 5. Bepergian, 6. Praktek penggunaan alat, dan yang ke-7 permainan bayi. Kalau pengetahuan inti meliputi perawatan bayi, gerak dan tumbuh kembang bayi, gizi, psikolog perkembangan bayi, obat-obatan, dan pertolongan pertama pada kecelakaan. Selamat pagi, Suster. Pagi, Bu. Materi pagi ini adalah cara memandikan bayi yang baik dan benar. Berikut adalah video cara memandikan bayi. Tolong diperhatikan dengan baik, karena setelah ini kita akan langsung praktek.
Selanjutnya saya tayangkan video perlakuan babysitter yang jahat dan tidak baik ditiru. Kalian dari LPK Setia Prestasi Amandari yang akan bekerja di pengguna jasa nanti, jangan sampai seperti babysitter dalam tayangan ini. Merawatlah dengan baik dan benar, tulus ikhlas terhadap dedeknya. Kalian punya agama, punya Tuhan, punya hati nurani. Jangan sampai kelak kalian masuk neraka karena Tuhan Maha Tahu. Selanjutnya kita saksikan bersama tayangannya. Yang ketiga, pengetahuan dasar praktek untuk babysitter. Yang pertama adalah praktek di rumah sakit bersalin ibu dan anak selama 1 minggu. Terus praktek yang kedua yaitu untuk mencuci botol dan steril botol baik manual maupun elektrik. Yang ketiga adalah praktek membuat makanan yang meliputi bubur susu, tim saring, juicer, dan aneka sup. Sampai batas yang ditentukan, ada garis putih. Dilihat semua ya, sampai garis putih. Terus kita masukkan airnya. Yang pertama kita masukkan tutup botol, terus ring. Kemudian tutup menggunakan kain steril agar terhindar dari debu dan kotoran. Selanjutnya kita sambil menunggu botol susu kering, bersihkan tim sterilizer. Di sini saya akan mempraktekkan cara memandikan bayi. Diaper steam fungsinya untuk mencegah iritasi dan mengobati setelah terjadinya iritasi. Diangkat. Terus kepala ya. Kemudian dibalik, kita keringkan menggunakan handuk ya. Dan punggung kanan kiri sebelah. Kemudian telapak kaki. Ya cantik ya. Pepes celana yang ada garis birunya berarti untuk di depan. Cara membukanya, sobek samping kanan dan samping kiri. Selanjutnya saya akan mempraktekkan cara membedong bayi. Kemudian dilipat. Setelah itu letakkan bayi di samping sebelah kanan. Untuk materi kali ini adalah cara menghitung takaran susu, yaitu untuk mengetahui takaran kecil atau TK,
takaran besar atau TB, air panas atau AP, dan air biasa atau AB. Untuk materi yang keempat adalah problem solving, yaitu cara mengatasi berbagai masalah, yaitu meliputi bayi kejang, bayi muntah, bayi demam, bayi digigit serangga, dan bayi susah makan. Untuk pengetahuan bepergian, yaitu mengatasi mabuk kendaraan. Yang kedua, naik turun mobil. Yang ketiga, naik turun lift atau eskalator, barang-barang apa yang dibawa serta kelengkapannya, dan penggunaan baby stroller. Kurikulum pembelajaran Neni Setia Prestasi Amandari meliputi 1. Pengetahuan dasar, 2. Pengetahuan inti, 3. Pengetahuan praktek, 4. Pengetahuan problem solving, 5. Bepergian, 6. Praktek penggunaan alat, 7. Permainan. Pengetahuan inti meliputi 1. Perawatan anak, kedua, gerak dan tumbuh kembang anak, 3. Gizi, 4. Psikolog anak, 5. Obat-obatan, dan P3K atau pertolongan pertama pada kecelakaan. Untuk materi pagi ini adalah cara mengatasi anak susah makan. Karena nanti di pengguna jasa pasti akan ada anak dengan makan yang susah. Bagaimana caranya? Kita saksikan tayangan video berikut ini. Adegan seperti ini kerap terjadi saat jam makan tiba. Alif Alfarizi menolak makanan apapun yang diberikan sang bunda Poppy Sofia. Untuk mengatasi perilaku makan Alif, Poppy mengajak Abi Rizky Ramdhani dan Akram Husni, kedua adik Alif, untuk makan bersama. Bersantap sambil bermain. Trik ini rupanya cukup ampuh menyiasati nafsu makan Alif. Dan Poppy juga menggoreng telur mata sapi. Untuk pengetahuan praktek meliputi cara membuat susu beserta takarannya, steril botol, membuat makanan anak meliputi bubur, aneka sup, jus buah, dan nasi tim. Cara membuat susu formula. Yang pertama, cuci tangan menggunakan sabun, dilap gunakan tisu atau kain steril. Susu formula, macam-macam botol susu yang sudah disterilkan. Tambahannya, botol warmer untuk menghangatkan ASI atau susu formula. Dengan menggunakan takaran kecil, seperti 6 sendok. Sedangkan menggunakan takaran besar, 3 sendok. Setelah itu kita langsung takar air panasnya 60 cc. Setelah air panas, kita masukkan air biasa sebanyak 120 cc. Basahkan tangan Anda dan ratakan sabun dengan sempurna. Langkah yang kedua, gosok kedua-dua belah tapak tangan Anda. Langkah yang ketiga, gosok setiap jari dan celah jari Anda.
Langkah yang keempat, gosok kuku di tapak tangan anda. Langkah yang kelima, gosok belakang tangan dan celah jari anda. Langkah yang keenam, basuh tangan anda dengan aliran air yang bersih. Dan langkah yang ketujuh, keringkan tangan anda dengan tisu atau kain yang bersih. Tangan yang bersih boleh mencegah penyakit. Amalkan membasuh tangan dengan cara yang betul. Keputusan di tangan anda. One problem solving yaitu meliputi bagaimana cara mengatasi anak susah makan, anak rewel, anak demam, anak digigit serangga, anak jatuh dan terluka, dan anak setip atau kejang. Pengetahuan bepergian di sini meliputi bagaimana cara mengatasi mabuk kendaraan, naik turun mobil, naik turun eskalator dan lift, penggunaan stroller, bermain dan belajar di sekitarnya, beserta barang-barang yang dibawa selama akan mengadakan perjalanan atau bepergian. Yang kelima, praktek penggunaan alat. Di sini meliputi penggunaan AC, penggunaan microwave, penggunaan setrika, penggunaan juicer, blender, penggunaan rice cooker, penggunaan vacuum cleaner. Untuk permainan anak meliputi Lego, puzzle, origami, dan Scrabble. Kurikulum pembelajaran perawat lansia PT Setia Prestasi Amandari meliputi 1. Pengetahuan dasar, 2. Pengetahuan inti, 3. Pengetahuan praktek, 4. Problem solving, 5. Bepergian, 6. Praktek penggunaan alat, 7. Penggunaan alat kesehatan, dan bepergian. Pengetahuan inti meliputi perawatan lansia, mengetahui penyakit lansia, gizi, obat-obatan, dan P3K. Di sini ada tabung oksigen, bagian-bagian dari tabung oksigen. Yang pertama regulator, yang kedua manometer, yang ketiga flowmeter, yang keempat tabung water level. Di sini ada selang oksigen saat membantu saat seseorang kekurangan oksigen. Yang pertama kanula nasal, yang kedua masker oksigen. Semuanya sudah disterilkan. Baik, di sini kami akan mempraktekkan cara menggunakan termometer. Termometer adalah alat untuk mengukur suhu badan manusia. Termometer terbagi menjadi 2,
Yang pertama, termometer manual yang terdapat air raksa dan cara pengecekannya tunggu 8-10 menit. Yang kedua yaitu termometer digital yang terdapat tombol on off dan cara pengecekannya tunggu sampai berbunyi. Cara menggunakan termometer manual, yang pertama kita nolkan terlebih dahulu atau di bawah 35 derajat Celcius dengan cara dikibaskan terlebih dahulu. Setelah itu kita sterilkan menggunakan kapas yang sudah dibasahi alkohol. Kita cek suhu badan dengan memasukkan ke dalam ketiak. Setelah itu, lihat suhu badan. Yang kedua, menggunakan termometer digital. Sterilkan terlebih dahulu menggunakan kapas yang sudah dibasahi alkohol. Setelah itu, kita tekan tombol on off, tunggu hingga muncul L derajat Celcius. Setelah muncul L derajat Celcius, kita cek suhu badan dan cara pengecekannya kita masukkan ke dalam ketiak. Tunggu sampai berbunyi. Setelah berbunyi kita bisa lihat suhu badan. Setelah itu pencet tombol on off, sterilkan, simpan kembali. Selamat pagi semua. Pagi, Bu. Untuk materi pagi ini saya akan menyampaikan cara memandikan lansia dengan baik dan benar. Berikut tayangannya cara memandikan lansia dengan baik dan benar. Silakan diperhatikan, selanjutnya kita langsung praktek. Ketiga, pengetahuan praktek meliputi penataan tempat tidur dan praktek memandikan lansia. Untuk penggunaan peralatan kesehatan yang dipakai yaitu bagaimana cara penggunaan peralatan kesehatan, cek asam urat, cek gula darah, kolesterol, tensimeter, termometer, penggunaan tabung oksigen, pengetahuan sonde, pengetahuan kateter. Untuk membuat makanan yang dibuat antara lain havermut, jus buah, bubur, nasi tim baik saring maupun nasi tim biasa. Untuk problem solving, mengatasi pasien demam, pasien pingsan, pasien jatuh dan terluka, pasien sesak nafas. Untuk bepergian, mengatasi mabuk kendaraan, naik turun mobil, naik turun eskalator dan lift, serta penggunaan kursi roda. Praktek penggunaan alat yaitu meliputi penggunaan AC, rice cooker, blender, juicer, mesin cuci, microwave, vacuum cleaner, membersihkan dan menata ruangan pasien, mencuci pakaian dan alat-alat pasien. Kurikulum pembelajaran asisten rumah tangga, kelompok pengetahuan inti, mengelap, menyapu, mengepel, cuci piring, membersihkan alat-alat dapur, mencuci, menyetrika, dan menata pakaian. Pagi, hari ini kita akan praktek mesin cuci. Cara-caranya, buka mesin cuci, masukkan baju, masukkan sabun, tutup, pencet tombol power, water level, wash, rinse, spin, start. Masukkan pewangi, tutup. Setelah itu tunggu sampai mesin cuci mati.
Baiklah, di sini saya akan praktek cara mengganti spray. Yang pertama, lepas sarung guling. Yang kedua, lepas sarung bantal. Yang ketiga, lepas bed cover. Selanjutnya, lepas spray. Dan ambil spray yang baru. Setelah itu ambil bed cover yang baru. Setelah 3 minggu pelatihan, para calon tenaga kerja siap bekerja dan mendapatkan customer dari PT Setia Prestasi Amandari. Baik, alhamdulillah. Gimana kabarnya, Bu Atun? Ya, makasih. Bisa dibantu, Bu? Ya, saya mau ngambil Neni nih. Kan saya emang dari dulu udah pakai SPA. Iya. Sekarang mau ngambil lagi nih, satu nambah buat anak saya biar di rumah ada. Masih ada kan di sana? Masih, bagus kok. Belum 1 tahun toh? Iya, belum. Bentar lagi mau finish kontrak ya? Betul. Jadi kan kebetulan anak saya dua-duanya udah sekolah. Jadi biar nanti nemenin yang satu, terus ini Neni yang satu nemenin lagi yang satu, mau nambah lagi satu. Boleh, Gitu. boleh. Ada? Ada, tapi kita pemula. Oh, nggak apa-apa Nggak sih, ya? nggak apa-apa. Biasanya kan juga pemula nggak masalah. Iya, udah pendidikan kan ya, Ya, kalau udah pemula. selesai. Iya. Lumayan lah orang-orangnya. Iya, yang kemarin sih dapat bagus-bagus tuh. Saya kan dari tahun 2012 pakai SPA. Oke Udah lah. 6 tahun lah sampai sekarang. Iya, rata-rata finish kontrak Siap. gitu. Sip lah, Bu. Boleh? Mana? Boleh, Ada boleh. orang ya? Sebentar ya. Boleh, makasih. Bu, nih. Oh. Banyak nih sultannya. Ada banyak ya? Pilih. Oke deh. Ya. Boleh, Bu. Yang mana? Boleh. Untuk sultan Ibu bisa pilih sendiri lah semua. Oke. Silakan Ibu dipilih sendiri. Ini ya. Ada berapa Tapi sih jumlahnya? banyak sih kita, Bu. Oke. Teman kita rata-rata semuanya pemula. Nggak Karena yang masalah. pengalaman itu memang biasa kita sendiri kan Iya, panjang perpanjang. nggak masalah. Saya yang pemula juga selama ini saya pakai pemula Aman-aman aja ya, Bu. aman-aman Nggak ada aja, nggak ada masalah ya. masalah. Toh juga udah pendidikan kan Betul, di sini. Sip. Silakan, Bu. Ibu Boleh. bisa lihat dulu satu persatu. Ini dari Lampung ya. Kalau dari Bu Atun mana nih yang referensinya dari Bu Atun? Ibu Biar saya. aja dulu sendiri. Oh, tetap Takutnya saya. nanti saya pilihin nanti nggak cocok, Bu. Boleh, coba ya, saya lihat Biar dulu. hati sendiri ya, Bu ya. Boleh. Sambil Ibu pilih sendiri, saya pegang susternya dulu ya, Bu. Boleh, silakan. Bentar ya, Bu. Iya, jadi mau dua-duanya dipanggil atau Boleh. gimana? Ini kan kita lagi banyak, Bu. Mm-mm. Bisa pilih beberapa orang. Boleh, lah. boleh. Ibu nanti. Saya bisa lihat orangnya dulu aja ya, Bisa, biar bisa. lebih enak ya. Bentar ya, Bu. Oke. Iya. Fitri Wulandari yang mana? Oke, kamu. Terus Juhaina, Sri Utami, Emalia,
Oke, untuk yang saya sebut namanya bisa tolong tetap di sini ya. Oke, saya mau lihat lagi. Yang udah mungkin bisa balik lagi ke belakang. Makasih ya semua. Ya. Emalia? Ya. Sama Fitri Wulandari. Ya. Saya mau interview kamu berdua. Yang enggak boleh balik lagi. Terus ya. Kasih ya. Satu-satu ya. Saya sama Fitri Wulandari dulu. Ya, mungkin kamu nanti ya, gantian ya. Silakan duduk, Sus. Iya. Namanya Fitri Wulandari ya? Iya. Ibu gimana, Bu? Ya, ini saya mau Sudah ada yang wawancara. cocok belum? Sudah nih, saya mau coba wawancara yang Neni Fitri Wulandari. Ya. Ya, saya mulai ya wawancara ya. Oke, Sus, nama lengkapnya siapa, Sus? Fitri Wulandari, Bu. Umurnya berapa? 19 tahun. Asal? Asalnya dari Sragen, Jawa Tengah. Pendidikan kamu apa terakhir? Terakhir SMA. Oke. Kenapa kamu mau jadi Neni? Karena saya suka sama anak kecil. Terus kamu tahu nggak tugas Neni apa aja? Tugas Neni itu biasanya ya menyiapkan perawatan anak kecilnya, terus menyiapkan makanannya, terus merapikan tempat tidur, terus merapikan main-mainannya. Siap ya, memang itu sudah komitmen dari awal ya, jadi Neni ya. Oke deh, kalau gitu saya bisa wawancara yang satu lagi tadi ya, boleh? Emalia. Oke, banyak kesana dulu ya. Iya. Makasih ya. Ya. Satunya tadi. Sore, Bu. Sore. Duduk, Sus. Siapa namanya, Sus? Emalia, Bu. Umurnya berapa? 22 tahun. Asalnya dari. Kenapa kamu mau jadi Neni? Karena saya suka anak kecil. Kamu bisa masak? Bisa, Bu. Masak apa aja yang kamu bisa? Perkedel, sop, bubur. Banyak ya? Oke lah. Terus kira-kira kalau kamu kerja nih nanti ya, kamu bakal pilih-pilih kerjaan gak nih? Tugas Neni yang bukan tugas Neni? Tidak, Bu. Insya Allah tidak. Enggak ya, semua sama aja ya. Kalau saya punya peliharaan, misalkan anjing atau kucing, kamu takut gak nih? Tidak. Selama pelatihan diajarin apa aja? Nah, Kan dia masih muda, Bu. Iya, Apalagi dia betul. cantik, Bu. Iya enggak? Punya pacar enggak? Tidak, Bu. Belum punya pacar. Bener. ya jadi oke lah. Ya udah, buatin saya pilih dia aja. Disiapin aja tolong administrasinya. Ini. Yakin ya kamu siap kerja ya. Di sini kamu harus 1 tahun finish kontrak. Paling tidak itu 6 bulan. Siap ya? Siap ya. Siap, yaudah kamu beres-beres bawa barang-barangnya. Saya selesaikan administrasi sama ibunya. Ya. Oke? Ya. Iya, sama-sama. Bu, terima kasih ya. Ya, terima kasih Ibu ya. Titip anak saya ya. Karena dia masih mudah-mudahan bisa setahun kayak di rumah. Yuk, hati-hati ya Sus ya. Yuk, makasih ya. Sore, saya dengan Ninin. Saya berprofesi sebagai dokter. Saya sudah menjadi pelanggan Setia Prestasi Amandari ini sudah 9 tahun. Awal saya tahu Setia Prestasi Amandari ini dari browsing. Saya browsing cari dan ketemulah Setia Prestasi Amandari ini dan saya sampai saat ini saya masih menjadi pelanggan. Saya mengambil di Setia Prestasi Amandari ini karena satu, garansinya kalau saya ada Neni atau PRT saya yang tidak betah, selalu ada ganti. Dan itu garansinya yang benar-benar jaminan mutu. Yang kedua, pegawai sini sangat sekali membantu dan ramah, kekeluargaan. Yang ketiga, pekerja-pekerjanya memang bisa diandalkan. Saya
pengalaman saya mengambil di sini Neni rata-rata lebih dari 1 tahun kontrak. Jadi memang saya merekomendasikan Setia Prestasi Amandari ini ke teman-teman saya juga dan ke saudara-saudara karena memang jaminan mutu. Selamat sore, nama saya Pungki Kamal, saya seorang pengusaha. Alhamdulillah hampir 7 tahun saya menjadi customernya Setia Prestasi Amandari. Nah, saya seharian nggak ada di rumah, jadi ya terbantukan seperti itu. Kemudian di saat-saat seperti Lebaran, kita tentu para asisten pulang semua, saya bisa order infal yang kami bisa pergunakan. Ya alhamdulillah mereka rajin, ya ramah, ya kita seperti bersaudara lah ya, saling bantu-membantu ya, kita sesama manusia samalah derajatnya seperti itu. Terus terang kemarin saya menemukan SPA ini secara nggak sengaja karena saya dapat dari agen-agen sana sini, ya seperti itulah, jika nggak cocok nggak ada pengganti. Kalau ini juga rewel ya kan juga nggak ada garansi ya, seperti itu. Kalau ini kan kita tahu kantornya, sehingga kita bisa berhubungan dengan manajemennya atau dengan para staff-staffnya yang pokoknya oke semua deh, kita akrab ya. Seperti itu, alhamdulillah selama ini saya pergunakan dia. Kalau ibu-ibu, saya banyak rekomendasikan ke teman-teman saya yang di kompleks saya, coba deh ke SPA, pasti dijamin puas lah. Nama saya Nia, saya berprofesi sebagai karyawati di perusahaan swasta. Saya tahu PT Setia Prestasi Amandari ini dari tahun 2012 dan sampai sekarang saya masih menggunakan tenaga kerja dari PT SPA ini atau PT Setia Prestasi Amandari. Alasan saya menggunakan jasa tenaga kerja dari PT SPA ini yang pertama adalah kontraknya selama 1 tahun. Kalau di di PT-PT lainnya atau yayasan lainnya itu biasanya garansinya hanya 3 bulan, tapi kalau di PT SPA ini garansi selama 1 tahun. Selain itu yang kedua, sistem administrasinya sudah bagus, dan yang ketiga untuk susternya itu selalu ready. Di sini ready stock dan pekerjaannya juga jaminan mutu, kualitasnya bagus, serta untuk staf-staf dari yayasan ini itu sangat kooperatif. Bisa diajak bekerja sama dengan bagus sekali, kita bersifat kekeluargaan. Kemudian saya berharap bagi pengguna jasa lainnya untuk dapat mengambil tenaga kerja di PT Setia Prestasi Amandari ini karena dijamin untuk tenaga kerjanya sendiri itu tidak mengecewakan. Dan untuk para staf-stafnya juga dijamin pelayanannya memuaskan. Jadi ambil tenaga kerja di PT Setia Prestasi Amandari. Oke. Nama saya Mari Analit, dipanggil Ana, asal saya dari Maumere. Awal saya mendengar nama PT Setia Prestasi Amandari, waktu itu saya di gereja. Keluar dari gereja dipanggil sama seorang ibu mengatakan bahwa ada kerjaan di Jakarta. Katanya lewat PT atau yayasan. Saya mengatakan saya bersedia. Setelah itu sponsornya langsung ke rumah, wawancara sama orang tua dan keluarga. Ternyata orang tua dan keluarga mengizinkan saya untuk ke sini. Perjalanan saya dari Maumere ke Jakarta di Tangerang Selatan ini, saya tidak mengeluarkan biaya, ditanggung oleh yayasan atau PT. Ngobrol sama teman nyambung, dan ada materi yang kami tidak tahu, diberikan juga, diberitahu. Cara berbicara, cara berpakaian, ya mentalnya benar-benar dibina. Ada asuransinya. Kalau misalkan saya di pengguna jasa ada kecelakaan atau ada apa-apa, PT bisa bertanggung jawab sepenuhnya, 100%. Gajinya besar, tidak ada potongan sama sekali. Jadi kita menerima gajinya utuh. Apa sih, kenal teman dari berbagai macam daerah, kayak dari NTT, terus dari Lampung, Jawa Barat, ada orang Sunda, kita jadi tahu semua, kenal sama orang-orang itu. Saya ini jadi petugas rektu di wilayah Kabupaten Brebes dan sekitarnya itu, datang ke keluarganya untuk merekrut pekerja, untuk minta izin kepada keluarganya dari orang tua dan suami. Terus saya izin ke balai desa, lalu saya rekomendasikan ke Depnaker,
Langsung saya bawa ke PT Pusat ini, PT Setia Prestasi Amandiri. PT Setia Prestasi Amandari. PT Setia Prestasi Amandari. Untuk info lebih lanjut, silahkan kunjungi www.setiaprestasiamandari.com.